Ini namanya Aldi Novanto ya? Oh ya, tuh ya. Aldi Novanto. Sejak kapan di sini Aldi? Dari 2007. Berapa tahun nih? 13. 13 tahun ya. Oh, lumayan lama juga nih. Kayaknya udah mau jadi orang Amerika ini nanti. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke Amerika? Papa kan jatuhnya di Goodyear. Nah. Waktu itu di dapat promosi dari headquarternya di Amerika. Mereka kepengen Papa pindah ke Amerika buat kerja mereka. Jadi 2007 Papa bilangin oke, pindah ke Amerika kita. Jadi sudah 2007 kita sudah proses dapat visa, sekarang green card. Mungkin mau mikir buat dapat citizenship di sini. Sekarang ini sedang kuliah ya? Iya. Kuliah S1. Kuliah S1. Aku sih di sini udah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya, third year. Berarti selama ini juga SD atau sekolah dasar di sini ya? Iya. Saya mau nanya, sudah pernah kan mengalami pendidikan di Indonesia ya? Iya. Menurut Aldi beda SD di Indonesia dengan di sini gimana? SD di Indonesia di sini mereka teach buat ngajarin anak-anak mereka beda karena mereka liatin ada anak yang mungkin lebih pintar, yang lebih cepat belajarnya, mungkin ada yang berapa yang lebih lambat. Jadi mereka sih banyaknya itu berpisah, jadi mereka itu taruh. Oh, dipisah antara anak-anak yang agak lebih cepat pemahamannya dengan yang tidak. Iya, jadi karena waktu aku di SMA, aku ngambil ada kayak 5 level buat math course-nya. 5 level. Jadi kayak ada yang beginner, ada yang intermediate, jadi kayak hard difficulty-nya. Oh, gitu ya. Jadi aku kan di kayak nomor 4 itu yang hampir yang paling tinggi. Oh. Jadi ada beberapa anak yang ada teman saya yang di nomor 2 atau nomor 1, mereka nggak kayak lebih bagus di matematik. Oh, jadi kalau seumpamanya kita kurang bagus di math atau matematika, kita diasingkan. Iya. Bukan diasingkan, maksudnya diprioritaskan ke suatu kelas seperti itu ya. Iya, karena kalau takutnya mereka taruhin di kayak anak yang nggak bagus sekali matematika, taruhin di kelas yang paling susah kan mereka pasti bingung. Terlambat. Iya, terlambat. Itu kan gagal terus. Jadi mereka nggak kepengen mereka mau gagal. Mereka taruhin mereka di kelas yang lebih gampang. Pas itu majuin mereka terus, jadi mereka bisa masuk ke level yang orang yang lain juga. Oh, seperti itu pemirsa. Baru tahu saya teman-teman bahwa di Amerika sini bukan pembedaan ya, tapi mereka berusaha agar anak-anak yang terlambat pemahamannya ini, mungkin sedikit terlambat, mereka kejar dengan memprioritaskan anak-anak ke dalam suatu kelas, bukan hanya di sekolah dasar tapi di sekolah tinggi juga. Berarti sekarang Aldi ngambil jurusan apa? Biomedical Engineering. Biomedical itu broad karena ada 3 program. Mereka ada yang elektrikal, jadi mereka itu fokusnya bikin kayak machine buat hospital. Oh, kayak X-ray, MRI, Okay. stetoskop. Ada yang satu lagi mechanical, mereka bikin kaki palsu, fokusnya di bikin palsu. Mechanical ya. Pas itu ada yang tissue engineering, itu banyaknya research. Pas itu mereka prioritasnya itu dengan si kayak cell culture yang buat di badan, bikinin obat buat orang kayak gitu. Oh, seperti itu. Ya, enggak, pas aku masuk mereka taruhin saya di special class buat orang anak-anak yang nggak bisa baca Inggris. Sehari mungkin sejaman aku di situ belajar Inggris buat dari mereka. Selama berapa tahun? Itu aku sih 5 tahun. 5 tahun. 4 ke 5 tahun sebelum aku bilangin aku sudah bagus, bahwa kamu Inggrisnya bagus. Ada berapa orang yang mungkin lebih lama, ada berapa orang mungkin yang lebih cepat. Jadi banyaknya mereka itu kan liatin kalau kamu belajarnya bagus, kayak progresnya cepat atau lambat. Jadi mereka itu nggak bolehin kamu bilangin kamu sudah bagus pas kamu bener. Kalau waktu SD sih cuma belajar Inggris karena kan perlu kan banyaknya kelasnya itu di Inggris, nggak ada yang Indonesia. Yang paling sulit history, nggak tahu itu Amerika bagaimana mereka ketemu atau yang presidennya kayak mana. Itu yang paling susah ya, faktor bahasa dan sejarah
kemudian foundationnya seperti ilmu sains sih. Nah, kalau dalam kuliah ini apa susahnya? Ya cuma itu aja. Pas itu kan di sini mereka kamu cuma harus rencana bagaimana kamu belajar. Kan suka pergi kemana-mana buat bertanding. Iya. Terus aku kerja, jadi aku nyari jam buat belajar saya sendiri. Agak susah kan juga course-nya itu saya susah. Aldi ini teman-teman selain kuliah dia ternyata juga part time, tidak mengganggu dengan proses belajar ini gitu. Iya, emang kadang-kadang sih susah. Jadi kalau aku bukan kerja di Akron tapi kerja di tempat lain. Itu kayak restoran. Ya aku cuman nggak enak hanya mama tuh nggak bawa terus buat makanan setiap hari. Jadi aku bawa kerja buat dapat duit, jadi aku bisa makan sendiri. Aku jadi nggak perlu gangguin mama kalau aku mau nonton movie atau main ke tempat lain. Punya sih aku mulai taekwondo umur 11 tahun, 12 tahun. Pas itu berapa tahun lagi aku ya 13-14 tahun aku mulai ngajarin anak-anak. Berarti Aldi ini memang jago ini kayaknya nih. Aku ngikut klub namanya Ultimate Frisbee. Itu kayak dikombinasi sama kayak sepak bola sama football di sini. Aku punya latihan 2-3 kali di sini. Pas itu aku kalau nggak latihan kadang-kadang aku ke gym buat kerjain saya sendiri, lari-lari. Manfaatnya sih bagusnya aku jadi nggak gendut sekali. Jadi kayak stay in shape lah. Jadi kan kalau di sini banyaknya kamu duduk belajar makan, jadi kan banyak anak-anak di sini gendutnya cepet. Di sini ada MIT namanya freshman 15. Banyak anak-anak pas kuliah nggak pernah belajar bagaimana makan, kan ibu atau bapaknya bikin makannya mereka. Jadi mereka datang ke sini, mereka lihat banyak makanan. Jadi mereka tuh ke situ makan apa aja yang mereka pengen makan ya. Jadi pas itu kan mereka mungkin setiap hari makan McDonald's. Kita tes dulu bahasa Inggrisnya ya. I wanna speak in English. So I want to ask to Aldi, what is your advices to our friends in Indonesia if they want to pursue their study here? What is your something like advices for them? I would look into the university that you guys are interested in, because each university specializes in a specific field. Akron has a really great engineering program. They also have a good business program, but other places might not have it. The neighboring Kent State University, they don't have a lot of engineering programs. So if you're looking to go into engineering, you might want to choose Akron over Kent. So you want to be specific on what you guys want to do, and just look into the options that you're given for your schools, because some might be better at offering it than others. Oke, Aldi bilang kurang lebih seperti ini ya. Kita harus spesifik dalam tujuan kita untuk studi di Amerika sini. Tentukan tujuan dulu, kemudian tentukan universitas atau tempat kita mau studi itu. Karena di Amerika sini universitas itu terkadang spesifik ya, ada spesialisasi masing-masing. Umpamanya contohnya di sini unggul dalam bidang bisnis atau engineeringnya. Contohnya lagi lebih mudah, Harvard unggul dalam bidang bisnisnya dan belum tentu unggul dalam bidang lain. Seperti itu kurang lebih ya, ya. Jadi harus spesifik dalam tujuannya agar kita tidak salah pilih seperti itu ya. Ya, itu dari Aldi. Ini kayaknya menarik sebenarnya perbincangan ini. Cuman kami di sini sangat dingin sekali. Anginnya juga kebetulan kencang. Jadi saya kira saya tidak akan berlama-lama dengan Aldi. Saya khawatir besok dia malah kena flu. Soalnya saya juga udah mulai pilek dikit. Jadi itu saja teman-teman. Kalau seumpamanya ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di komen atau bisa langsung ke Aldi Novianto di Facebooknya, namanya Aldi Novianto. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang mau kuliah di Amerika sini untuk tahun 2020 di bulan Agustus nanti. Biasanya buka ya. Sebenarnya sudah mulai buka sekarang pendaftaran di Universitas Akron untuk
konsentrasi masuknya biasanya di fall Agustus ya, Ya, Agustus. pertengahan Agustus. Semoga saja bermanfaat.